Om Swastiastu. Sampurasun. Hari ini Sabtu tanggal 26 Juli tahun 2025, kembali kami hadir di Parahyangan Agung Jagatkarta, untuk bersama-sama kita menyaksikan persiapan Menyongsong Puja Wali ke-20, yang akan diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal 7 September tahun 2025. Kegiatan Puja Wali yang sudah berlangsung sejak minggu lalu, mengambil tema, melalui Sevanam, kita wujudkan masyarakat Hindu yang berbudaya, unggul, dan berdaya saing. Lereng Gunung Salak menyimpan jejak sejarah penting dalam perjalanan peradaban Nusantara, khususnya bagi masyarakat Sunda dan Hindu. Di lereng gunung ini pernah berdiri Kerajaan Salakanagara pada abad kedua Masehi yang diyakini sebagai kerajaan Sunda, Hindu, tertua di Nusantara. Nama Gunung Salak disebut-sebut berasal dari kata Salakanagara. Lereng Gunung Salak yang sangat indah dan banyak menyimpan cerita sejarah ini, memberikan inspirasi bagi semua umat beragama untuk kembali mewujudkan ketentraman serta kesejahteraan bagi Indonesia yang kita cintai. Di Desa Taman Sari tepat di kaki Gunung Salak telah dibangun sebuah bangunan candi, sebagai tempat pemuliaan karuhun, parahyangan, dan penghormatan kepada Prabu Siliwangi. Lereng Gunung Salak memang pernah menjadi lokasi pembangunan Istana Kerajaan Pakuan, atau Pajajaran. Dan diperkirakan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, tahun 1482 sampai tahun 1521, moksa di area gunung ini. Candi ini kemudian berkembang menjadi kompleks suci umat Hindu, yang juga dilengkapi dengan Padmasana, yaitu sebuah tempat untuk bersembahyang memuja Ida Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa. Nama dari tempat peribadatan menggunakan nama tanah Sunda, yakni Parahyangan Agung Jagatkarta, Taman Sari, Gunung Salak, Bogor. Pura ini tidak hanya bercorak arsitektur Bali, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai dan estetika budaya Sunda. Pada tahun 2011, Majelis Tertinggi Agama Hindu yakni Parisada Hindu Dharma Indonesia, PHDI, menetapkan 9 pura yang ada di 9 penjuru Indonesia, yang disebut Padma Buana Nusantara. Penetapan ini termuat dalam Ketetapan Mahasabha ke-10 nomor 7 Romawi garing Tep garing Mahasabha 10 garing 2011 tentang Padma Buana Nusantara. Parahyangan Agung Jagatkarta Gunung Salak merupakan pura terbesar di Jawa dan terbesar kedua di Indonesia setelah Pura Besakih. Siap. Jam berapa bangun Niki? Bisa, subuh. Biar agak sejuk dikit. Oke, laris nun. Parahyangan Agung Jagatkarta dibangun pada tahun 1995. Pura ini dipercaya sebagai tempat bersemayamnya Prabu Siliwangi dan para leluhur Pakuan Pajajaran. Dalam Padma Buana Nusantara, pura ini mewakili wilayah Barat Daya, tepatnya di Kabupaten Bogor.
Adapun tema Puja Wali kali ini, melalui Sevanam kita wujudkan masyarakat Hindu yang berbudaya, unggul dan berdaya saing, menjadi panggilan Dharma, untuk menghadirkan aksi nyata yang mencerminkan nilai Trihita Karana, yakni keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, parahyangan, sesama manusia, pawongan, dan alam sekitar, palemahan. Melalui nilai-nilai Sevanam, umat Hindu diajak untuk berkontribusi aktif dalam menciptakan masyarakat yang beradab, peduli lingkungan, serta siap menghadapi tantangan zaman dengan daya saing berbasis spiritual dan budaya. Penguatan budaya diyakini sebagai harapan atau kekuatan untuk menjawab segala resiko dan tantangan pembangunan di masa depan. Karena dalam budaya melekat karakteristik sosial masyarakat, nilai-nilai kreativitas, sudah semestinya budaya dijadikan sistem, sumber untuk mengklasifikasi potensi pembangunan untuk menjawab pemenuhan kebutuhan masyarakat. Melalui Puja Wali ke-20 Parahyangan Agung Jagatkarta, Taman Sari Gunung Salak Bogor, kita tidak hanya merayakan warisan suci dan spiritual, tetapi juga mendorong implementasi nilai-nilai Sevanam dalam kehidupan nyata, baik dalam membangun kesadaran lingkungan, memperkuat semangat kebersamaan, maupun menjadikan budaya sebagai pilar pembangunan. Ini adalah langkah konkret mewujudkan masyarakat Hindu yang berbudaya, unggul, dan berdaya saing, sesuai dengan tantangan zaman yang terus berkembang. Om Swastiastu, Haji. Penapi, gatronya. Beci, rahayu, sehat. Nggih. Dados sampun benten Riki mintan karya napi makin. Nggih, yang benjang, yang nyiapin barang-barang untuk benjang. Niki wenten tenaga untuk masang rakting, balik penyimpanan. Jadi tiang nyarengin kenten. Nggih, Nggih, suksma rahayu nggih. Tujuan yang hendak dicapai dalam Puja Wali Parahyangan Agung Jagatkarta ke-20 ini adalah: pertama, Puja Wali meningkatkan serada dan bakti umat Hindu terhadap Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, Puja Wali merupakan implementasi Trihita Karana dengan penguatan pada prinsip-prinsip Trihita Karana yang berkelanjutan. Ketiga, menumbuhkan semangat Sevanam, pelayanan yang tulus dan suci, sebagai bagian dari praktik nyata Dharma dalam kehidupan bermasyarakat. Keempat, mendorong pembentukan karakter umat Hindu yang berlandaskan nilai-nilai budaya luhur, dengan menjadikan pelayanan sebagai wujud nyata dari serada dan bakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Kelima, membangun masyarakat Hindu yang unggul, melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara spiritual, intelektual, dan sosial budaya. Keenam, mewujudkan daya saing umat Hindu, dengan memperkuat etos kerja, kreativitas, dan kolaborasi yang berakar pada nilai-nilai kearifan lokal dan semangat gotong royong. Ketujuh, melestarikan budaya Hindu Nusantara, khususnya dalam aspek pendidikan, lingkungan, dan moderasi beragama. 8. Menumbuhkan solidaritas dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat, dengan menjadikan Sevanam sebagai jembatan harmoni antarumat dan perekat sosial di era global. 9. Puja Wali meningkatkan moderasi umat beragama dengan sinergi sesama umat beragama di sekitar pura. Kepedulian terhadap keharmonisan lingkungan yang akan dilakukan setiap umat, diharapkan menumbuhkan sifat kepedulian tidak hanya untuk alam semesta tetapi juga antar sesama, tanpa memandang perbedaan suku, agama dan ras. Dan hal ini tentunya adalah wujud Bhinneka Tunggal Ika.
Pelaksanaan Puja Wali ke-20 tahun ini, tidak saja melaksanakan kegiatan bidang ritual, namun juga melaksanakan kegiatan bidang non-ritual seperti seminar pemuda, Hindu Youth Leadership, pasraman kilat dan malam sastra, yoga massal, festival penjor, Sarasehan Pinandita, parade geguntangan, parade balai ganjur, dan bakti sosial. Puja Wali ke-10 bidang ritual, upacara dilaksanakan dengan tingkatan upacara catur rebah. Diawali dengan upacara matur piuning pada tanggal 8 Agustus tahun 2025, bertempat di Mandala Utama. Selanjutnya, prosesi Nuasen Karya Puja Wali, Nek Tegang Karya, dan Ngadegang Dewi Tapini di Daksina Linggih, dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus tahun 2025. Kemudian, prosesi Ngiyas Daksina Linggih dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 5 September tahun 2025. Pada hari Sabtu tanggal 6 September tahun 2025, prosesi Ngebejang, Ngelinggihang Ista Dewata, Dewa Dewi Ring Daksina Linggih dan dilanjutkan dengan Ngelinggihang Sowang-Sowang. Hari Minggu tanggal 7 September tahun 2025, merupakan puncak karya Puja Wali ke-20 Parahyangan Agung Jagatkarta. Rangkaian kegiatan Puja Wali ini dilaksanakan oleh umat pengempon di 3 provinsi secara bergiliran, yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Banten. Untuk Puja Wali ke-20 tahun ini yang berketepatan melaksanakan Puja Wali adalah Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini Sukaduka Hindu Dharma Banjar Jakarta Timur.
listriknya ya. Kalau dinyalain dia langsung ngalir airnya. Coba kita lihat ngalirannya di mana. Parahyangan Agung Jagatkarta, Taman Sari, Gunung Salak Bogor, sebagai bagian dari Padma Buana Nusantara, telah berkembang menjadi salah satu pusat wisata religi dan spiritual umat Hindu, yang berperan penting dalam pelestarian budaya, serta pembangunan nilai-nilai kebangsaan. Kehadiran pura di kawasan wisata spiritual yang terdiri dari masyarakat berbagai umat beragama ini, menjadi simbol kerukunan serta moderasi beragama, yang akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas, dengan penguatan budaya yang berkelanjutan. Pujawali ke-20 Parahyangan Agung Jagatkarta, Taman Sari Gunung Salak Bogor tahun ini, bukan sekadar perayaan spiritual, melainkan juga momentum untuk memperkuat praktik Sevanam, pelayanan tulus yang dilandasi semangat Dharma, sebagai jalan mewujudkan masyarakat Hindu yang berbudaya, unggul, dan berdaya saing. Melalui nilai-nilai Srada Bhakti serta implementasi Trihita Karana, umat Hindu diajak untuk menjadi pelayan kehidupan, penjaga alam, dan agen budaya dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Demikian rangkaian kegiatan dalam rangka menyongsong Pujawali ke-20, yang telah berlangsung pada tanggal 20 Juli tahun 2025 hingga puncak karya Pujawali pada tanggal 7 September tahun 2025. Atas perhatian Anda kami haturkan terima kasih. Dari Tanah Pasundan Parahyangan kami mengabarkan.